Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ar-Rajuan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa, berdiskusi sahabat-sahabat sekalian. Dan tentu ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, sesuatu yang ingin kita kaji bersama. Kita berusaha untuk mereaksi, memberikan pandangan kita terhadap sesuatu yang kita dengarkan, kita lihat. Di thumbnail video tentu sahabat-sahabat sudah mengetahui siapa yang akan kita bahas di video kali ini. Tentu sebentar kita akan berdiskusi beberapa menit ya, memberikan pandangan kita terhadap sikap dan karakter dari seorang Bahar Smith. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kalian yang mungkin baru berkunjung di channel ini untuk memberikan supportnya, untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian like juga jika kalian suka. Silahkan berkomentar, kita coba berdiskusi di kolom komentar, share juga jika dianggap bermanfaat. Sahabat-sahabat sekalian, saya sudah sering mengangkat tema soal Bahar Smith, baik itu soal politik, baik itu soal pernyataan-pernyataan dia yang kemudian kontroversi dan kemudian didiskusikan oleh banyak pihak. Nah, kali ini saya ingin menampilkan, sepertinya ini bukan video baru ya sahabat-sahabat sekalian, ini video lama tapi layak untuk kita angkat di permukaan, layak untuk kita bahas supaya kita bisa bijak dalam menyikapi persoalan hari ini, terutama soal kondisi hari ini yang sampai detik ini sudah bergulir kurang lebih 1 tahun ya. Nasab Ba'alawi itu dipersoalkan lewat tesis Kiai Imad ya. Jadi penelitian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman itu kemudian membahas soal rungkatnya nasab Ba'alawi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, diskusi panjang soal rungkatnya nasab Ba'alawi itu sampai hari ini masih bergulir dan didiskusikan oleh banyak pihak. Yang dimulai oleh Kiai Imad, saya pikir itu adalah sesuatu yang memperbaiki hasanah keilmuan sebenarnya. Karena kita berharap tesis Kiai Imad itu harusnya ya, tesis itu kan ini penelitian. Tentu ketika itu harus dibalas juga dengan kajian dan penelitian juga, bukan dengan nyinyiran, bukan dengan bantah-bantahan di sosmed, atau mungkin bukan dengan doktrin agar mereka-mereka yang mendukung dan fanatik kepada Habib itu tidak menghilang, agar jamaah Habib itu tidak hilang. Itu kan itu yang dilakukan oleh beberapa oknum Habib itu untuk mempertahankan elektabilitas mereka, untuk mempertahankan pamornya mereka, mempertahankan nama besarnya mereka, bukan dengan kajian ilmiah juga, bukan dengan penelitian juga. Harusnya RA dalam hal ini yang menaungi para habaib itu harus angkat bicara menanggapi soal tesis Kiai Imad ya, seperti itu. Nah, kali ini kita ingin membahas soal arogansi seorang Bahar Smith. Sebenarnya kita sudah bosan membahas persoalan ini karena memang inilah karakter seorang Bahar. Inilah pembawaan seorang Bahar Smith. Kemana-mana jualannya sebagai cucu Nabi, kemana-mana jualannya sebagai orang yang terkasih ya, orang yang dimuliakan karena dia adalah garis keturunan Nabi. Nah, di cuplikan video yang akan saya perdengarkan kepada sahabat-sahabat, Bahar Smith justru muncul di permukaan memberikan statement dalam sebuah ceramahnya, tapi menggunakan kalimat Tuhan, menggunakan kalimat Allah untuk membenarkan pernyataannya. Tapi pernyataannya apa ya? Kita dengarkan dulu, setelah itu coba kita diskusikan sama-sama. Seperti apa sih pernyataan seorang Bahar Smith ini? Apakah pantas menggunakan kalimat Tuhan, menggunakan kalimat Allah dengan pernyataannya dia? Kita dengarkan dulu, setelah itu kita coba diskusikan ya. Ditunjuk, oh kata Allah, ini nih ustadznya Ahok nih, ini nih kiai yang dulu dukung-dukung Ahok nih, ini nih
kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu sudah berdiri depan pintu penguasa dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dia mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kalimat yang keluar dari mulut si Bahar adalah kera-kera bersorban, kiai bangsat. Apakah seperti itu? Apakah layak menggunakan kalimat kata Allah Subhanahu wa taala, tapi penyampaian yang keluar dari mulut si Bahar seperti itu? Saya pikir si Bahar ini dengan kelompoknya dia, baik itu yang dari FPI, baik itu yang dari Laskar pendukung fanatik dari Habib Rizik yang pernah mempersoalkan penistaan agama. Inilah yang saya maksud penistaan agama. Apakah ini tidak masuk dalam kategori penistaan agama menggunakan kalimat Allah, tapi kalimat yang dikeluarkan oleh si Bahar ini adalah kalimat-kalimat yang kotor, yang tidak pantas keluar dari seorang manusia, apalagi orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tidak tahu bagaimana kalian memahami ini, terutama kalian yang mungkin muhibbin, yang mencintai mati-matian si Bahar Smith, ya, karena walau bagaimanapun kita memperbaiki ini, menyampaikan ini, mengedukasi persoalan ini, tetap saja ada sekelompok orang yang tidak peduli dengan segala bentuk kritikan kita kepada Bahar Smith. Dia tetap mencintai Bahar Smith dalam kondisi apapun. Saya tidak ngerti gaya dan model berpikir orang-orang seperti itu. Tetap mencintai Bahar Smith, tetap sepakat dengan segala sesuatu yang dikatakan oleh Bahar Smith, sekalipun saya yakin kita orang-orang yang berpendidikan, kita orang-orang yang diajari akhlak, adab, tidak membenarkan kalimat-kalimat kotor itu digunakan sebagai orang yang penceramah, orang yang berdakwah, orang yang berceramah di depan umat. Ya. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, ini hanya bentuk pandangan saya saja secara pribadi. Terlepas dari bagaimana kalian memahami ini, ya silakan kita diskusi di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.